Allahu a'lam. Kalau saya penjualnya, mungkin saya bisa bilang, saya bisa jawab gitu kan. Iya. Saya sebenarnya juga punya toko. Saya punya toko jual zam-zam di daerah Kalibata. Tapi memang saya tidak pernah ambil dari Tanah Abang. Saya ngambilnya memang langsung dari Saudi, gitu kan. Ya. Itu di Kalibata City, Bu. Ya, di Kalibata. Ya, di yang apartemen itu di bawahnya ada mall, saya buka tempat di situ. Ada restoran sama ada toko Timur Tengah. Di antaranya itu ada zam-zam dan kurma. Memang kebanyakan jemaah saya yang ambil dari situ karena memang saya khawatir. Kemarin ada teman saya itu punya alat dan sempat mengambil beberapa galon dari Tanah Abang, kemudian dites gitu kan, itu ternyata ada campuran dan banyak campurannya gitu. Memang banyak orang yang tidak bertakwa pada Allah dan berbahaya sekali gitu ya, berbahaya sekali. Ya, iya, toko Ajwad namanya, Bu. Ya. Baik, masih ada yang lain? Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Jadi cara berdoa pada saat minum zam-zam seperti apa? Bebas saja Pak sebenarnya. Tidak ada tata cara khusus gitu kan. Kalau Bapak bisa minum zam-zam sambil menghadap kiblat lebih baik. Ya, sebelum minum, ya sesudah minum berdoa tidak ada masalah. Yang penting diniatkan dalam hati, saya minum zam-zam ini untuk dikabulkan permintaan ini. Dan sudah saya sudah ucapkan tadi Bapak Ibu sekalian, usahakan tetap ada di rumah. Dan jangan, ini banyak sekali jemaah haji dan umroh saya jemaah sekalian, itu kalau saya bicara tentang zam-zam, waktu saya sudah jelasin fadilahnya, banyak ya hadis berhubungan dengan zam-zam itu, belum kita bahas semua. Itu Bapak Ibu sekalian mereka bilang, ya Ustadz saya umroh 10 tahun lalu, zam-zam saya masih utuh, saya taruh di gudang. Nggak diminum, untuk apa? Bahkan ada yang sudah sampai bilang, saya punya 5 galon, 10 galon, karena setiap umroh bawa pulang 1, tapi dipajang, ditaruh aja, yang nggak berguna. Gitu kan, harus diminum, minum aja. Bahkan kalau Bapak Ibu susah dapat, ya itu misalnya bisa walaupun cuma 1 galon, misalnya minum kopi, ditaruh 1/4 gelasnya zam-zam, sisanya dipakai air lain, itu nggak masalah. 1 tetes saja sudah nggak ada masalah sebenarnya gitu kan, itu sangat baik. Kalau saya biasa pakai terapi di rumah saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, tiap hari saya minum zam-zam, alhamdulillah. Tiap hari itu pasti saya konsumsi zam-zam semampunya. Jadi kalau biasanya normalnya kita konsumsi 1 liter sampai 3 liter air, maka saya usahakan 1 liter itu sampai 1,5 liter zam-zam yang saya konsumsi. Kemudian memakan kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan kurma yang Nabi SAW mengatakan bisa selamatkan kita dari sihir ya, yang orang biasa bilang kurma Nabi gitu kan. Nah, itu dikonsumsi. Kemudian kalau ada bisa mendapatkan madu asli, kemudian dipakai habatus sauda, ya jintan hitam yang asli juga, yang paling bagus dari Ethiopia itu dikonsumsi, itu bagus sekali untuk kebutuhan kita keseharian gitu kan. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau doanya bebas saja, kapan Bapak baru mau minum Bapak berdoa, itu boleh, setelah minum juga berdoa, tidak ada masalah. Yang penting maksimalkan doa pada saat minum zam-zam. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam masalah doa ini ingat ya, jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah. Sampai ada sebagian ulama bilang, orang yang meminta kepada Allah hal-hal yang kecil-kecil saja, sementara hal yang besar mintanya pada manusia, ini orang yang menganggap remeh Allah. Kan gitu. Mau istrinya selamat melahirkan, dokter tolong ya, dokter yang diminta. Tapi kalau minta supaya sampai ke tujuannya, kalau dia mau ke kantor, ya Allah mudahin. Yang ringan-ringan minta sama Allah, yang berat minta sama manusia. Salah. Mesti minta semuanya pada Allah. Dan Allah akan tundukkan makhluk dengan kita berdoa kepadanya. Jadi minta semuanya.